Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seharusnya hati mulai lebih tenang, langkah lebih pelan, dan hidup terasa lebih ringan. Namun kenyataannya, banyak orang justru merasa pikirannya semakin berat. Bukan karena masalah baru, tetapi karena beban lama yang terus dibawa tanpa disadari. Beban ini tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Sulit tidur, mudah gelisah, cepat lelah secara batin, dan sulit merasa bahagia meski kebutuhan hidup sudah tercukupi. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena apa yang kita bahas ini adalah pengalaman banyak orang di usia senja, dari berbagai latar belakang kehidupan. Seringkali kita mengira beban pikiran datang dari keadaan sekarang, padahal sebagian besar beban itu berasal dari hal-hal yang sudah lewat. Penyesalan, rasa bersalah, harapan yang tidak terwujud, atau kekhawatiran yang terus dipelihara. Semua ini membentuk belenggu halus yang mengikat batin, membuat hidup terasa sempit meski usia sudah matang. Di usia senja, pikiran yang terus terbebani bukan hanya mengganggu perasaan tetapi juga memengaruhi kesehatan. Tubuh menjadi lebih sensitif terhadap stres. Emosi lebih mudah naik turun. Hal kecil terasa besar. Dan tanpa kita sadari, hari-hari dijalani dengan rasa lelah yang tidak jelas sumbernya. Bapak dan Ibu, banyak orang hidup bertahun-tahun sambil membawa beban pikiran yang sebenarnya tidak lagi perlu dibawa. Mereka terbiasa memikulnya hingga lupa rasanya hidup tanpa beban itu. Padahal, usia senja adalah fase untuk melepaskan, bukan terus menggenggam. Fase untuk menyederhanakan, bukan menumpuk. Dalam psikologi, ketenangan batin di usia tua sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang melepaskan hal-hal yang tidak lagi berada dalam kendalinya. Semakin kita berusaha mengontrol masa lalu atau masa depan, semakin berat hidup terasa. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima dan melepaskan, ruang batin perlahan terbuka. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan. Kita memilih untuk tidak lagi mengikat diri pada pikiran yang menyakiti. Kita memilih untuk hidup lebih hadir di hari ini, bukan terjebak pada apa yang sudah terjadi atau apa yang belum tentu terjadi. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 5 belenggu beban pikiran yang paling sering mengikat batin di usia senja, serta bagaimana cara melepaskannya dengan tenang dan bermartabat. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang lembut. Mari kita lanjutkan bersama, pelan dan mendalam. Karena hidup yang lebih tenang dan bahagia di usia senja dimulai dari keberanian untuk melepaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu beban pikiran pertama yang paling sering mengikat batin di usia senja adalah terus menyesali masa lalu. Penyesalan ini tidak selalu hadir sebagai tangisan atau kesedihan besar, tetapi sering muncul dalam bentuk bisikan halus di pikiran, seandainya dulu saya memilih berbeda, atau kalau waktu bisa diputar kembali. Kalimat-kalimat inilah yang tanpa disadari menguras ketenangan. Masa lalu memang berisi banyak keputusan, ada yang tepat, ada yang keliru. Namun masalahnya bukan pada keputusan itu sendiri, melainkan pada kebiasaan mengulang-ulangnya di kepala. Setiap kali masa lalu dihidupkan kembali dengan rasa bersalah, batin seakan dipaksa menjalani penderitaan yang sama berkali-kali, padahal peristiwa itu sudah lama berlalu. Di usia senja, penyesalan yang terus dipelihara bisa menjadi beban berat bagi kesehatan mental. Secara psikologis, pikiran yang terjebak di masa lalu membuat seseorang sulit menikmati hari ini. Kebahagiaan kecil terasa hambar karena perhatian selalu tertarik ke sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Akibatnya, hidup terasa sempit meski waktu terus berjalan. Bapak dan Ibu, penting disadari bahwa tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa kesalahan. Setiap pilihan dibuat dengan pengetahuan, kondisi, dan kemampuan yang kita miliki saat itu. Menilai keputusan lama dengan pemahaman hari ini seringkali tidak adil bagi diri sendiri. Kita lupa bahwa dulu kita sudah berusaha sebaik yang kita bisa. Melepaskan penyesalan bukan berarti menghapus ingatan. Melepaskan berarti berdamai dengan kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi maknanya bisa diolah. Kesalahan bisa menjadi pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Ketika kita berhenti menghukum diri sendiri, batin mulai merasa lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu cara lembut untuk melepaskan penyesalan adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah saya pelajari dari pengalaman itu? Pertanyaan ini menggeser pikiran dari rasa bersalah menuju kebijaksanaan.
dari mengutuk diri sendiri menjadi menghargai perjalanan hidup. Di usia senja, kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki masa lalu, tetapi untuk menata hari ini dengan lebih sadar. Setiap hari yang dijalani dengan tenang adalah bentuk pengampunan pada diri sendiri. Dan pengampunan itu adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan. Belenggu penyesalan memang kuat, tetapi bukan tidak bisa dilepaskan. Ketika kita memilih berdamai, masa lalu berhenti mengikat, dan hati mulai memiliki ruang untuk merasakan syukur serta kebahagiaan yang sederhana. Di segmen berikutnya kita akan membahas belenggu kedua. Rasa bersalah yang terus dipikul demi orang lain hingga membuat diri sendiri terlupakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu beban pikiran kedua yang sangat sering mengikat batin di usia senja adalah rasa bersalah yang terus dipikul demi orang lain. Banyak orang di usia ini terbiasa menempatkan diri sebagai pihak yang harus selalu mengalah, memahami, dan berkorban. Setiap kali ada masalah dalam keluarga, mereka merasa bertanggung jawab, meski tidak selalu bersalah. Rasa bersalah ini sering tumbuh dari kalimat-kalimat yang kita dengar bertahun-tahun. Namanya orang tua harus mengerti, atau, kalau tidak kita yang mengalah, siapa lagi? Tanpa disadari, kalimat-kalimat ini membentuk keyakinan bahwa kebutuhan diri sendiri selalu nomor dua. Akibatnya, batin terus bekerja keras menenangkan orang lain, sementara diri sendiri dibiarkan lelah. Di usia senja, rasa bersalah yang berlebihan menjadi beban yang sangat berat. Secara psikologis, orang yang terus memikul rasa bersalah cenderung sulit berkata tidak, sulit menetapkan batas, dan mudah dimanfaatkan. Setiap penolakan terasa seperti kesalahan besar. Setiap upaya menjaga diri dianggap egois. Inilah belenggu yang perlahan menguras kebahagiaan. Bapak dan Ibu, penting untuk disadari bahwa tidak semua masalah orang lain adalah tanggung jawab kita. Membantu boleh, peduli boleh, tetapi mengorbankan kesehatan batin sendiri bukan kewajiban. Empati yang sehat tidak menuntut kita kehilangan diri sendiri. Justru empati yang sehat membutuhkan batas yang jelas. Seringkali rasa bersalah di usia senja juga berasal dari hubungan keluarga. Anak, saudara, atau kerabat dekat mungkin tanpa sadar menanamkan perasaan bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada pengorbanan kita. Ketika kita lelah dan ingin beristirahat, muncul suara di hati yang berkata, "Saya tidak boleh mengecewakan mereka." Padahal terus-menerus mengorbankan diri hanya akan melahirkan kepahitan tersembunyi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melepaskan belenggu rasa bersalah bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Melepaskan berarti mengakui bahwa kita juga manusia yang memiliki batas. Kita berhak lelah, kita berhak berkata cukup, dan kita berhak memilih ketenangan tanpa harus merasa berdosa. Salah satu langkah lembut untuk melepaskan belenggu ini adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bersalah atau hanya merasa bersalah? Pertanyaan ini membantu memisahkan tanggung jawab nyata dari perasaan yang dibentuk oleh kebiasaan lama. Perlahan, kita belajar berkata tidak tanpa harus membenci diri sendiri. Di usia senja, hidup yang tenang dan bahagia tidak dibangun dari pengorbanan tanpa akhir, tetapi dari keseimbangan antara peduli pada orang lain dan menyayangi diri sendiri. Ketika keseimbangan ini mulai terjaga, belenggu rasa bersalah melemah, dan batin mulai bernapas lebih lega. Di segmen berikutnya, kita akan membahas belenggu ketiga. Kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu beban pikiran ketiga yang sering mengikat batin di usia senja adalah kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan. Kekhawatiran ini muncul dalam berbagai bentuk. Takut sakit, takut merepotkan anak, takut kekurangan, takut kesepian, atau takut ditinggalkan. Pikiran berlari jauh ke depan, membayangkan kemungkinan terburuk, lalu tubuh dan emosi ikut menanggung beban seolah semua itu sudah terjadi. Di usia senja, kekhawatiran seperti ini terasa semakin kuat karena perubahan fisik dan peran hidup. Hal-hal yang dulu terasa mudah kini perlu pertimbangan. Namun masalahnya bukan pada perubahan itu, melainkan pada pikiran yang tidak pernah berhenti memprediksi. Setiap prediksi menambah lapisan kecemasan, membuat hari ini terasa berat, padahal kenyataannya hari ini masih baik-baik saja. Secara psikologis, kekhawatiran berlebihan mencuri energi dari saat ini. Pikiran sibuk mengamankan masa depan hingga lupa menikmati momen kecil yang masih bisa dirasakan. Tawa sederhana terasa singkat, rasa syukur cepat hilang. Hati selalu siaga seakan bahaya sudah di depan mata.
Padahal, sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Bapak dan Ibu penting disadari bahwa masa depan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Berencana itu perlu, tetapi mengkhawatirkan tanpa henti tidak membuat rencana menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, kekhawatiran membuat pikiran keruh, keputusan menjadi tergesa, dan tubuh terus berada dalam kondisi tegang. Melepaskan belenggu kekhawatiran bukan berarti hidup tanpa persiapan. Melepaskan berarti membedakan antara hal yang bisa disiapkan dan hal yang harus diserahkan. Kita bisa menjaga kesehatan sebisanya, mengatur keuangan sebaik mungkin, dan merawat hubungan yang ada. Selebihnya, biarkan hidup berjalan satu hari demi satu hari. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu cara lembut untuk mengurangi kekhawatiran adalah dengan kembali ke hari ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar sedang terjadi sekarang? Seringkali jawabannya sederhana, hari ini saya masih bisa bernapas lega, masih bisa makan, masih bisa berbincang, masih bisa bersyukur. Kesadaran ini menenangkan batin. Di usia senja, ketenangan tidak datang dari mengetahui semua jawaban masa depan, tetapi dari kepercayaan bahwa kita mampu menghadapi hari esok saat hari itu tiba. Kepercayaan ini meringankan beban pikiran dan membuat langkah hari ini terasa lebih ringan. Belenggu kekhawatiran memang halus dan sering dianggap wajar. Namun ketika dilepaskan sedikit demi sedikit, hidup menjadi lebih lapang. Pikiran tidak lagi dipenuhi bayangan yang belum tentu terjadi, dan hati mulai menemukan kembali rasa damai yang sederhana. Di segmen berikutnya, kita akan membahas belenggu keempat. Keterikatan pada penilaian dan omongan orang lain yang diam-diam mengikat kebebasan batin di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu beban pikiran keempat yang sering mengikat batin di usia senja adalah terlalu memikirkan penilaian dan omongan orang lain. Meski usia sudah matang dan pengalaman hidup panjang, tanpa disadari kita masih sering terikat oleh pikiran, nanti orang bilang apa. Kalimat sederhana ini mampu menahan langkah, membungkam keinginan, dan menggerus ketenangan batin. Penilaian orang lain datang dalam banyak bentuk. Komentar tentang cara hidup, pilihan tinggal, cara berpakaian, cara berbicara, hingga keputusan kecil sehari-hari. Di usia senja ketika tubuh dan peran hidup berubah, penilaian ini terasa lebih sensitif. Kita ingin diterima, dihormati, dan tidak dianggap merepotkan. Namun keinginan ini sering berujung pada mengorbankan diri sendiri demi citra di mata orang lain. Secara psikologis, hidup yang terlalu bergantung pada penilaian orang lain membuat batin tidak pernah benar-benar bebas. Kita menyesuaikan diri berlebihan, menyimpan pendapat, dan menekan perasaan agar terlihat baik. Akibatnya, kelelahan batin menumpuk, senyum di luar tidak selalu sejalan dengan ketenangan di dalam. Bapak dan Ibu perlu diingat bahwa penilaian orang lain tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Hari ini dipuji, besok bisa dikritik. Hari ini dianggap bijak, besok dianggap aneh. Mengikat kebahagiaan pada penilaian yang berubah-ubah adalah beban yang sangat berat. Terutama di usia senja ketika kita seharusnya mulai hidup lebih jujur pada diri sendiri. Melepaskan belenggu ini bukan berarti menjadi acuh atau tidak sopan. Melepaskan berarti menempatkan penilaian orang lain di tempat yang semestinya. Sebagai informasi, bukan penentu nilai diri. Kita boleh mendengar, tetapi tidak harus mengikuti. Kita boleh mempertimbangkan, tetapi tetap memutuskan sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu cara lembut untuk melepaskan keterikatan ini adalah dengan bertanya, apakah pilihan ini membuat saya lebih tenang? Jika jawabannya iya, itu sudah cukup. Hidup di usia senja tidak lagi tentang memenuhi ekspektasi semua orang, tetapi tentang menjaga kesehatan batin sendiri. Seringkali kita lupa bahwa orang-orang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Omongan yang kita takuti seringkali hanya lewat sebentar di pikiran mereka. Namun kita justru menyimpannya lama di hati. Ketika kesadaran ini tumbuh, beban pikiran perlahan berkurang. Di usia senja kebebasan batin adalah hadiah besar. Ketika kita berhenti hidup dari penilaian orang lain, ruang di dalam diri terbuka. Kita bisa bernapas lebih lega, tertawa lebih jujur, dan menjalani hari dengan rasa cukup. Belenggu penilaian orang lain memang halus tetapi dampaknya besar. Saat dilepaskan, hidup terasa lebih ringan, dan ketenangan yang lama dicari mulai terasa nyata. Di segmen berikutnya, kita akan membahas belenggu kelima dan terakhir. Ketidakmampuan menerima perubahan dan kehilangan yang merupakan bagian alami dari usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Belenggu beban pikiran kelima yang sering mengikat batin di usia senja adalah sulit menerima perubahan dan kehilangan. Perubahan ini bisa datang dalam banyak bentuk, tubuh yang tidak lagi sekuat dulu, peran hidup yang bergeser, orang-orang terdekat yang pergi, atau kebiasaan lama yang tak bisa dipertahankan. Ketika perubahan ini ditolak, batin seperti terus melawan arus waktu, dan perlawanan itulah yang melelahkan. Di usia senja, kehilangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Kehilangan pasangan, sahabat, pekerjaan, bahkan kehilangan rasa dibutuhkan seperti dulu. Namun masalahnya bukan pada kehilangan itu sendiri, melainkan pada penolakan batin untuk mengakuinya. Penolakan membuat kita hidup di antara dua dunia. Masa lalu yang dirindukan dan masa kini yang tidak sepenuhnya diterima. Secara psikologis, menolak perubahan membuat seseorang terjebak dalam kesedihan berkepanjangan. Pikiran terus membandingkan hari ini dengan dulu, seolah kebahagiaan hanya ada di masa lalu. Akibatnya, peluang untuk merasakan kebahagiaan yang baru menjadi tertutup. Hati sibuk meratapi yang hilang, hingga lupa menghargai yang masih ada. Bapak dan Ibu, menerima perubahan bukan berarti menyerah pada keadaan. Menerima berarti mengakui kenyataan tanpa terus menyakiti diri sendiri. Kita boleh sedih, boleh berduka, tetapi tidak harus tinggal selamanya di dalam kesedihan itu. Penerimaan adalah langkah awal untuk menemukan makna baru di fase hidup yang berbeda. Salah satu cara lembut untuk melepaskan belenggu ini adalah dengan mengalihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang masih bisa dilakukan. Mungkin tidak sama seperti dulu, tetapi tetap bernilai. Setiap fase hidup memiliki keindahannya sendiri, jika kita bersedia melihatnya dengan hati yang terbuka. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan perubahan bentuk kebahagiaan, dari yang ramai menjadi sederhana, dari yang penuh ambisi menjadi penuh makna. Ketika kita menerima perubahan ini, batin berhenti melawan, dan ketenangan mulai hadir. Seringkali, kebahagiaan di usia senja datang bukan dari hal besar, tetapi dari hal kecil yang diterima dengan lapang. Secangkir teh hangat, obrolan singkat, pagi yang tenang, atau rasa syukur karena masih diberi hari ini. Semua ini terasa ringan ketika belenggu penolakan mulai dilepaskan. Belenggu sulit menerima perubahan memang menyakitkan untuk dilepas, karena ia menyentuh rasa kehilangan yang dalam. Namun ketika dilepaskan perlahan, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan melawan waktu, melainkan perjalanan berdamai dengannya. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum kelima belenggu ini dan melihat bagaimana melepaskannya satu persatu dapat benar-benar mengubah kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri kelima belenggu beban pikiran ini, satu hal menjadi semakin jelas. Beban hidup di usia senja seringkali bukan berasal dari keadaan saat ini, melainkan dari apa yang kita simpan di dalam pikiran. Penyesalan masa lalu, rasa bersalah demi orang lain, kekhawatiran berlebihan, keterikatan pada penilaian orang, serta penolakan terhadap perubahan. Semuanya bekerja diam-diam, mengikat batin tanpa suara. Seringkali kita mengira hidup terasa berat karena usia bertambah. Padahal banyak orang yang tubuhnya menua tetapi batinnya belum diberi kesempatan untuk beristirahat. Pikiran terus bekerja, mengulang, menilai dan mengkhawatirkan. Tanpa disadari, kita membawa beban yang seharusnya sudah bisa dilepaskan jauh lebih awal. Bapak dan Ibu menyadari belenggu adalah langkah yang sangat penting, karena selama belenggu itu tidak disadari, kita akan terus mengira bahwa rasa lelah adalah bagian normal dari hidup. Padahal banyak kelelahan batin berasal dari kebiasaan berpikir yang sudah tidak lagi relevan dengan fase hidup saat ini. Secara psikologis, kesadaran memberi jarak antara kita dan pikiran kita. Kita mulai melihat bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kebenaran mutlak. Penyesalan hanyalah ingatan. Kekhawatiran hanyalah bayangan. Penilaian orang hanyalah suara luar. Ketika jarak ini terbentuk, belenggu mulai melemah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melepaskan belenggu tidak harus dilakukan sekaligus, tidak perlu terburu-buru. Bahkan melepaskan satu belenggu kecil saja sudah bisa membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Setiap kali kita memilih untuk tidak mengulang penyesalan, tidak memikul rasa bersalah yang bukan milik kita, atau tidak menanggapi omongan orang lain, satu mata rantai belenggu terlepas. Di usia senja, hidup yang tenang bukan tentang mengubah dunia di sekitar kita, melainkan mengubah cara kita memegang dunia di dalam pikiran. Ketika genggaman dilembutkan,
hati ikut melembut. Dan ketika hati melembut, kebahagiaan sederhana mulai terasa. Banyak orang baru merasakan damai setelah berani berkata dalam hati, "Saya sudah cukup berjuang. Sekarang saatnya hidup dengan lebih ringan." Kalimat ini bukan tanda menyerah, melainkan tanda kebijaksanaan. Tanda bahwa kita memilih kualitas hidup, bukan sekadar bertahan. Bapak dan Ibu, kelima belenggu ini tidak datang untuk menghukum kita. Mereka muncul karena kita peduli, bertanggung jawab, dan ingin hidup dengan baik. Namun ketika fungsinya sudah selesai, belenggu itu perlu dilepas. Jika tidak, ia justru menghalangi kebahagiaan yang seharusnya bisa kita rasakan hari ini. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah lembut dan realistis untuk mulai melepaskan belenggu-belenggu ini dalam kehidupan sehari-hari, tanpa paksaan dan tanpa menyalahkan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melepaskan belenggu beban pikiran di usia senja tidak perlu dilakukan dengan cara yang keras atau drastis. Justru, perubahan yang paling bertahan lama sering datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Ketenangan tidak lahir dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan harian yang pelan namun pasti. Langkah pertama adalah menyadari saat pikiran mulai mengikat diri sendiri. Ketika penyesalan muncul, berhentilah sejenak dan beri nama pada pikiran itu. Ini penyesalan, bukan ini kebenaran. Saat kekhawatiran datang, akui, ini kekhawatiran, bukan ini kenyataan. Dengan memberi jarak seperti ini, kita berhenti larut dan mulai mengamati. Pengamatan yang tenang melemahkan belenggu. Langkah kedua adalah membatasi asupan emosi yang tidak perlu. Di usia senja, kita berhak memilih apa yang kita dengar, tonton, dan obrolkan. Kurangi percakapan yang hanya berisi keluhan tanpa solusi, gosip yang melelahkan, atau berita yang memicu kecemasan berlebihan. Ketika asupan emosi dibersihkan, pikiran punya ruang untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, langkah ketiga adalah menetapkan ritme harian yang menenangkan. Rutinitas sederhana, bangun di waktu yang sama, berjalan ringan, minum air hangat, berdoa, membaca, memberi sinyal aman pada tubuh dan pikiran. Ritme ini menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak terseret arus pikiran yang berlebihan. Langkah keempat adalah melatih penerimaan aktif. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan. Ketika tubuh tidak sekuat dulu, terima sambil menyesuaikan. Ketika peran hidup berubah, terima sambil menemukan makna baru. Setiap penerimaan mengendurkan satu simpul belenggu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, langkah kelima adalah mengganti dialog batin. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri menentukan berat ringannya hari. Ganti, saya selalu salah menjadi saya sedang belajar. Ganti, saya harus kuat menjadi saya boleh beristirahat. Bahasa yang lebih ramah membuat batin terasa aman. Langkah keenam adalah memberi waktu hening setiap hari. Duduk sejenak tanpa tujuan, bernapas pelan, memperhatikan sekitar. Keheningan bukan kekosongan, ia adalah ruang pemulihan. Di ruang inilah pikiran yang kusut perlahan merapikan diri tanpa dipaksa. Bapak dan Ibu, tidak semua langkah perlu dilakukan sekaligus. Pilih satu yang paling terasa relevan hari ini. Lakukan dengan lembut. Ketenangan bukan proyek yang harus selesai cepat, melainkan perjalanan yang dinikmati. Setiap langkah kecil yang diambil dengan sadar adalah bukti bahwa belenggu sedang dilepas. Di segmen berikutnya, kita akan memperkuat makna kebahagiaan di usia senja. Bagaimana kebahagiaan berubah bentuk ketika belenggu dilepaskan, dan mengapa kebahagiaan sederhana justru menjadi yang paling bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika belenggu beban pikiran mulai dilepaskan satu persatu, banyak orang terkejut karena kebahagiaan tidak datang dalam bentuk yang besar atau menggelegar. Ia datang dengan cara yang lebih sunyi, lebih sederhana, namun jauh lebih menetap. Tidak lagi berupa pencapaian besar, melainkan rasa cukup yang tenang di dalam hati. Di usia senja, kebahagiaan tidak lagi harus dicari keluar. Ia tidak bergantung pada pengakuan, pujian, atau keberhasilan yang terlihat. Kebahagiaan muncul saat pikiran tidak lagi sibuk menilai diri sendiri, tidak lagi membandingkan hidup dengan orang lain, dan tidak lagi memikul beban yang seharusnya sudah diturunkan. Ketika pikiran tenang, hal-hal kecil kembali terasa bermakna. Bapak dan Ibu, banyak orang baru menyadari betapa berat belenggu pikiran setelah mereka melepaskannya. Tidur menjadi lebih nyenyak, nafas terasa lebih panjang, senyum datang tanpa dipaksa. Ini bukan keajaiban, melainkan hasil alami dari batin yang tidak lagi dibebani. Tubuh dan jiwa bekerja selaras ketika pikiran tidak terus menekan dari dalam.
Secara psikologis, kebahagiaan di usia senja adalah kebahagiaan yang berdamai. Berdamai dengan masa lalu tanpa mengulanginya, berdamai dengan masa depan tanpa mengkhawatirkannya, dan berdamai dengan hari ini tanpa menuntut terlalu banyak. Perdamaian ini memberi ruang bagi rasa syukur yang jujur, bukan syukur yang dipaksakan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika belenggu terlepas, kita juga berhenti mengejar kebahagiaan versi orang lain. Kita tidak lagi bertanya apakah hidup kita terlihat berhasil di mata luar. Kita mulai bertanya, apakah hati saya tenang saat menjalani hari ini? Pertanyaan sederhana ini menjadi kompas yang lebih jujur. Kebahagiaan sederhana di usia senja sering hadir dalam bentuk kehadiran penuh. Menikmati pagi tanpa tergesa, berbincang tanpa beban, merawat tubuh dengan sabar, dan menerima hari apa adanya. Tidak semua hari harus menyenangkan. Cukup tidak memberatkan. Cukup tidak melukai batin. Bapak dan Ibu, belenggu pikiran sering membuat kita lupa bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia sudah ada, menunggu ruang untuk hadir. Ketika belenggu dilepas, ruang itu terbuka. Dan di ruang itulah kebahagiaan yang tenang menemukan tempatnya. Di segmen terakhir, kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman besar dan ajakan hangat, agar semua yang telah dibahas menjadi pegangan sederhana untuk menjalani usia senja dengan lebih ringan, tenang, dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah menelusuri seluruh pembahasan ini, satu pesan besar menjadi semakin jelas. Usia senja adalah waktu terbaik untuk melepaskan, bukan terus menggenggam. Bukan karena kita menyerah pada hidup, tetapi karena kita memilih menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Melepaskan belenggu beban pikiran adalah bentuk kasih sayang terdalam kepada diri sendiri. Kita telah mengenali 5 belenggu yang paling sering mengikat batin di usia senja. Penyesalan masa lalu, rasa bersalah demi orang lain, kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, keterikatan pada penilaian orang, serta kesulitan menerima perubahan dan kehilangan. Kelimanya tidak datang karena kita lemah, melainkan karena kita peduli, bertanggung jawab, dan ingin hidup dengan baik. Namun ketika fungsinya sudah selesai, belenggu itu perlu dilepas agar tidak berubah menjadi beban. Bapak dan Ibu, melepaskan tidak berarti melupakan atau menghapus perjalanan hidup. Melepaskan berarti berdamai dengan apa yang tidak bisa diubah dan merawat apa yang masih bisa dijalani hari ini. Kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki masa lalu atau mengamankan masa depan yang belum tentu terjadi. Kita hidup untuk hari ini dengan kesadaran yang lebih tenang. Di usia senja, hidup yang bahagia bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi diperberat oleh pikiran yang berulang-ulang menyakiti diri sendiri. Ketika belenggu dilepaskan, pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih lapang, dan langkah terasa lebih ringan. Bahkan di tengah keterbatasan, kita tetap bisa menemukan rasa cukup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak perlu melepaskan semua belenggu sekaligus. Lepaskan satu demi satu sesuai kesiapan hati. Setiap belenggu yang terlepas adalah ruang baru bagi ketenangan untuk masuk. Setiap ruang yang terbuka adalah kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini tertutup oleh beban pikiran. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa hidup mulai terasa lebih ringan hanya dengan mendengarkan pembahasan ini, itu tanda bahwa hati Anda siap untuk melepaskan. Dengarkan kesiapan itu dengan lembut, tidak perlu tergesa. Ketenangan tidak pernah tumbuh dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang sabar. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan. Ia adalah awal dari kebahagiaan yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih bermakna. Ketika belenggu dilepas, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi lapang. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Anda, silakan tuliskan di kolom komentar. Belenggu mana yang paling ingin Anda lepaskan mulai hari ini? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi yang lain. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan hangat seputar psikologi, ketenangan batin, dan kebijaksanaan di usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama, melepas dengan sadar, menjalani dengan tenang, dan hidup dengan bahagia,